pemeriksaannya itu bukan di ruang penyidikan di reskrimnya gitu. Ternyata di lounge tempat penerima tamu penting dari Mapolresta. Tempatnya ya nyaman lah begitu. Dan memang juga tersorot oleh kamera begitu. Dewi Damri kan Senin itu diperiksa. Ternyata ada pemeriksaan juga untuk Saudara Joko Widodo, tetapi dia tidak datang dan mengirimkan surat reschedule, alasannya saya sakit. Tidak ada surat keterangan dokter sakit. Nah, persoalannya kan begini. Bagaimana mungkin seorang Joko Widodo meminta reschedule, tidak datang untuk diambil keterangan sebagai saksi, tapi dia melakukan aktivitas yang bertentangan dengan masalah kesehatannya, yakni hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Ya, yang ingin saya mulai adalah bahwa deklarasi yang tadi dilakukan di Gedung Joang Jakarta memang sebuah deklarasi perjuangan untuk meneguhkan 3 hal sesuai dengan pernyataan yang kami sampaikan. Yang pertama, kami ingin menegaskan bahwa tidak boleh di negara kita ada perlakuan berbeda kepada setiap elemen anak bangsa, karena setiap warga negara itu berkesamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Katakanlah hari ini dan hukum saja. Hukum dan pemerintahan itu tanpa ada tidak ada itu lengkapnya lah, ahli tata negara lah. Rincian redaksi atau matan lah kira-kira begitu, demikian. Yang kedua, memang kami tegaskan bahwa apa yang dialami klien kami, Rismon Syanipa, Suryo dan yang lainnya, justru mengkonfirmasi apa yang kita komitmenkan bahwa negara kita negara hukum dan setiap warga negara berkesamaan kedudukan di muka hukum itu tidak terjadi. Ada pembedaan perlakuan terhadap Rismon Syanipa dan kawan-kawan dengan Saudara Joko Widodo dan kawan-kawan juga saya sebut, karena laporannya ternyata bukan hanya Saudara Joko Widodo, setidaknya ada 6 laporan. Walau akhirnya Polda Metro Jaya hanya meningkatkan penyelidikan ke penyidikan di 4 laporan. Jadi yang masuk di SPDP itu Bang ada 6 laporan ya. Yang pertama Saudara Joko Widodo, ada Andi Kurniawan, ada Lekhumanan, ada Kapriani, ada Samuel Sowiken, sama ada Kahar Rahayan. Cuman yang naik itu adalah laporan Saudara Joko Widodo, Andi Kurniawan, Lekhumanan dan Maret Samuel Sowiken. Kenapa perbedaan perlakuan antara keduanya? Yang pertama dari sisi proses ya. Jadi ketika TPUA melaporkan dugaan adanya pemalsuan dokumen ijazah Saudara Joko Widodo 263 KUHP di 9 Desember 2024 yang lalu, itu Mabes Polri melalui Barreskrim tidak menerbitkan LP. Jadi kalau kita bicara tindakan yang sifatnya pro justisia itu ditandai dengan terbitnya LP, tapi hanya dianggap sebagai pengaduan masyarakat atau laporan informasi di situ. Nah, tulisnya dari Dumas itulah kemudian ditingkatkan menjadi laporan informasi dan dilakukan penyelidikan terkait laporan informasi itu begitu. Dan ini pun belum ditindaklanjuti sebenarnya Bang, baru ditindaklanjuti setelah Saudara Joko Widodo di 30 April 2025 membuat laporan polisi. Nah, barulah muncul laporan informasi itu. Harusnya dia hadir di sidang mediasi itu. Tapi dia lebih memilih ke Jakarta. Mediasi di Solo harusnya. Oh iya. Jadwal mediasi di Solo itu. Ya, waktu itu. Nah, kami menyimpulkan ini ada perlakuan berbeda. Pertama, kenapa yang satu hanya Dumas, yang satu langsung LP. Yang kedua, laporan yang di Dumas penyelidikannya dihentikan ya. Yang satu LP segera naik ke penyidikan, dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Dan tadi ada tambahan ya yang tentu saja kita mempertanyakan kenapa ada perlakuan spesial di mana Saudara Joko Widodo tidak perlu datang ke Jakarta, cukup diperiksa di Polresta Surakarta gitu. Kendati secara normal memang di pasal 113 KUHP memang diatur memungkinkan bagi penyidik untuk mendatangi saksi atau tersangka dalam proses BAP. Hanya memang yang menjadi soal adalah sebelumnya itu kan panggilannya Senin yang lalu. Nah, ini juga baru kami terima itu bukan dari Humas Polda Metro Jaya, tapi kami terima dari pengacara Jokowi, rekan Rifai Kusuma Negara, dan salah satu
anggota Projo ya, Waketum Projo Frederick Damanik. Dan keduanya Frederick Damanik kan Senin itu diperiksa. Ternyata ada pemeriksaan juga untuk Saudara Joko Widodo, tetapi dia tidak datang dan mengirimkan surat reschedule, alasannya saya sakit. Tidak ada surat keterangan dokter sakit. Nah, persoalannya kan begini. Bagaimana mungkin seorang Joko Widodo meminta reschedule, tidak datang untuk diambil keterangan sebagai saksi, tapi dia melakukan aktivitas yang bertentangan dengan masalah kesehatannya, yakni hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Harusnya kan kalau sakit ya istirahat saja dulu begitu. Yang kedua, kalau dalihnya bahwa Kongres PS itu kan masih di dalam kota, tidak perlu keluar kota sehingga masih memungkinkan secara fisik untuk melakukan kegiatan tersebut. Tetapi sebelumnya kan kita juga tahu Saudara Joko Widodo bersama keluarganya, bahkan dia upload statusnya ya bersama cucunya di pantai di sebuah wilayah, dan kita ketahui katanya di daerah Bali gitu. Artinya kan kalau kita tarik ke belakang, sambil nyanyi tuh di Kuta Bali. Iya. Tapi bukan Kuta itu kayaknya. Ya itu. Kemudian kita kan kembali kita rujuk. Bro, saya mau bacakan dulu pasal 113 yang Anda bilang tadi. Iya, silakan. Pasal 113 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kadang-kadang nyebut pasal tapi nggak dibacakan, orang nggak ngerti kan. Oke, silakan. Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. And the question is, apakah alasan Jokowi patut dan wajar? Nah, itu kan yang Anda mau jelaskan ya. Iya. Gitu. Kalau dari sisi formil ada surat dari dokter patut karena ukurannya itu. Tapi kalau dari sisi material, ternyata Saudara Joko Widodo hadir di Kongres, sebelumnya juga pergi ke luar kota. Jadi tidak relevan ketidakhadiran itu dikaitkan dengan alasan tersebut begitu. Nah, balik lagi tadi, apalagi kalau kita kembalikan statement sebelumnya kan Saudara Joko Widodo bahasa saya itu baper ya. Dia menyatakan punya perasaan politik, dirinya di downgrade dan reputasinya dijatuhkan dengan kasus dua ya, satu ijazah palsu, yang kedua pemakzulan Gibran. Nah, kalau kita kembalikan dalam konteks pemenuhan panggilan, yang ini sebenarnya kewajiban setiap warga negara, dan apalagi Saudara Joko Widodo pernah menjabat sebagai presiden 2 periode, semestinya kan harus memberikan contoh teladan yang baik. Katakanlah kalau memang tidak bisa datang, ya konsisten, tidak perlu juga keluar dari rumah, apalagi ikut kongres. Kalau bahasa Roy Suryo, teriak-teriak di kongres, maksudnya bukan teriak ya, agitasi di kongres, ngasih dukungan dan seterusnya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita mengkaitkan dengan situasi politik, iya bahasa Roy Suryo begitu gitu. Ya maksudnya yel-yel lah dan seterusnya. Ngasih sambutan dengan bersemangat. Bersemangat begitu. Kan justru itu kan mendowngrade dirinya. Artinya reputasi politik sebagai seorang negarawannya jatuh karena ternyata memberikan keterangan sesuai keterangan dokter itu tidak bisa keluar kota karena alasan kesehatan. Pada saat yang sama alasan itu tidak berlaku ketika dirinya hadir di Kongres Partai PSI atau sebelumnya ketika keluar kota bersama anak cucunya. Ke Bali ya? Ya, ke Bali. Nah, kalau begitu siapa yang mendowngrade reputasi Saudara Jokowi? Kan tindakan itu sendiri gitu. Itu dalam konteks kalau kita lihat dari perbedaan perlakuannya. Kenapa? Saya juga dapat tadi baca di situs Tribun Solo. Ya. Ternyata Bang, pemeriksaannya itu bukan di ruang penyidikan di reskrimnya gitu loh. Ternyata di lounge tempat penerima tamu penting dari Mapolresta. Tempatnya ya nyaman lah begitu. Dan memang juga tersorot oleh kamera begitu. Ini berbeda sekali dengan mungkin mereka mengejawantakan perintah dari atas, dari pusat barangkali. Tolong diperlakukan sebaik-baiknya, barangkali begitu. Atau tolong ditreatment sebaik-baiknya mungkin ya. Nah, kalau kami ya sama juga dengan Bang Saididu yang tadi hadir juga dalam deklarasi perjuangan. Memang de jure presiden itu adalah Prabowo Subianto, tapi secara de facto ternyata pengaruh Solo itu masih kuat gitu loh. Makanya saya pernah statement di Geng Solo ya. Ya, sejumlah media, sepanjang Kapolri belum diganti rasanya sulit. Kita akan mempercayai proses dan prosedur serta tahapan dalam perkara ini bisa benar-benar mengejawantahkan nilai-nilai keadilan
dibuktikan dengan perlakuan yang berbeda. Nah, balik lagi tadi, kalau kita katakan loh, yang Roy Suryo juga bisa mengambil sarana itu kalau mau begitu. Persoalannya kan bukan dari sisi apakah mau mengambil sarana itu atau tidak, tapi sikap dari institusi kepolisian itu seperti apa. Makanya saya sering katakan kalau ada laporan begitu ya, saya tidak selalu mempersoalkan pelapornya. Misalkan hari ini ya ada laporan Jokowi, ada grup yang Samuel Soeken, ada Kapriani, ada Maret Samuel Soeken tadi ada kemudian Kaharayan, ada Andi Kurniawan. Saya selalu tidak melihat perspektifnya dari mempersoalkan pelapornya, tapi sikap penerima laporan. I see. Ya kalau orang mau lapor silakan aja. Silakan saja, tapi kan bedanya adalah kenapa kalau laporan dari geng sana katakanlah begitu. Langsung muncul LP diterima dan tindak lanjuti. Nah ini dari 6-4 jadi penyidikan. Dan ini bukan hanya terhadap laporan Jokowi, tapi laporan yang lain-lain juga. Gitu. Ibaratnya kita bersin aja, kalau yang lain kena pancaran bersin itu dilaporin jadi itu perkara. Atau meminjam istilahnya Habib Rizik menginjak semut saja dilaporin jadi itu perkara gitu. Giliran kita banyak ya kasus-kasus yang sebenarnya masuk delik yang karena itu bagian dari geng pihak Jokowi tidak pernah jadi perkara, bahkan polisi pasang badan. Ambil contoh lah, saya pernah mendampingi, walaupun kawan-kawan punya pengalaman yang lain yang lebih banyak ya, mendampingi Bung Edi Mulyadi untuk melaporkan saat itu Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Haslan, saat itu jadi menteri juga. Saat itu ya? Saat ini sama juga, masih juga. Ya masih juga ya. Saat itu dan saat ini masih Zulkifli Hasan, belum berubah menjadi Zulkifli yang lain begitu. Kan kami laporkan kan semestinya paling tidak muncul LP dulu, bahwa LP tadi tidak bisa dilanjutkan ke penyidikan itu hal yang lain. Ya kan, waktu itu kan saat kampanye ya pokoknya sampai tasahud pun ya, karena Prabowo nomor 2 kan itu kan mempraktikkan sesuatu yang menurut hemat kami itu tidak layak masuk kategori penistaan agama sebagaimana fatwa terakhir dari Majelis Ulama Indonesia. Alih-alih diterima di LP, Dumas saja tidak saat itu. Sudah arahnya mau dibuang ke Dumas, tapi kami paham kalau di Dumas itu hanya ditaruh keranjang sampah, ya sudah kami balik badan. Artinya begini, perlakuan yang berbeda, yang tidak equal itu tidak saja dari sisi bagaimana laporan mereka diterima, tapi sikap dari aparat penegak hukum yang selama ini ya katakanlah beginilah, kadang-kadang ini koordinasi gitu loh ya, kasarnya yang lapor siapapun ya bisa jadi barang kalau penyidik menginginkan itu jadi LP. Hanya perlu legitimasi yang lapor ABC. Contoh dulu laporan dari orang yang namanya Muanas Alaidit ya, Ketua Cyber Indonesia, itu jadi perkara semua, banyak itu tokoh-tokoh masuk penjara. Tapi giliran laporan kita gagal semua. Nah itu yang kemudian kami lihat dalam kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini juga diperlakukan secara tidak equal dalam proses tahapan dan prosedur di kasus dugaan fitnah dan pencemaran dikaitkan dengan dugaan pemalsuan dokumen di Barreskrim. Ya, itu yang kami sampaikan begitu. Dan memang kami tadi juga menegaskan bahwa kasus ini ya, peningkatan penyidikan ini dan satu sisi yang lain di Barreskrim dihentikan, walaupun sebenarnya belum tuntas ya dihentikan itu, karena masih ada gelar perkara khusus yang hasilnya bisa saja memerintahkan kepada Barreskrim untuk menindaklanjuti penyelidikan atau dievaluasi ulang. Tapi tiba-tiba Polda sudah menaikkan penyelidikan ke penyidikan. Harusnya kan kalau di Barreskrim naik kan ini bisa tertunda, karena apa? Bisa saja ijazahnya benar-benar palsu, tapi kita juga kemudian punya kesimpulan, dengan ditingkatkannya penyelidikan ke penyidikan, nah berarti ghalabatul dzan ya, dugaan kuat kita yang di Biro Wasdik hasilnya akan sama dengan apa yang sebelumnya sudah diumumkan oleh Barreskrim Mabes Polri dari Direktur Tindak Pidana Umumnya ya Johandani Rajapura. Nah yang ketiga, kami tadi tegaskan komitmen bahwa Rizmon Sianipar, Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, kemudian Kurniatri Royani, Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Benyamin Sinaga, Nudian Susilo, Babe Aldu, termasuk Abraham Samad, juga Rizal Fadila dan yang lain itu tidak sendiri, Pak. Kita semua membersamai, karena balik lagi bahwa
Masalah ijazah palsu ini yang butuh untuk dibongkar seterang-terangnya bukan hanya kepentingan Roy Suryo, Rismond Sianipar dan yang lainnya, tapi ini sudah kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita tidak ingin ya orang-orang ini yang dinomenklaturkan sebagai terlapor ada 12 orang dianggap penjahat. Makanya kita sebut tadi ini adalah pejuang begitu. Karena ini pejuang ya harus kita backingi atau harus kita bersamai. Begitu Bang acara deklarasi tadi. Kan ada 12 orang terlapor ya. Dari 12 orang itu bisa dikategorikan 3 kelompok. Kelompok TPUA, kelompok profesional peneliti independen, kemudian kelompok YouTuber. Cuman orang nanya mengenai Abraham Samad. Abraham Samad ini masuk mana? Masuk karena dia YouTuber atau masuk karena dia tokoh? Karena kalau dia tokoh yang mengkritik, karena nggak banyak juga ya rasanya dia menyampaikan gagasan pendapat soal ijazah palsu ini rasanya. Iya, sebenarnya klasifikasi itu belum bisa kita pastikan karena memang Abraham Samad lah yang kemudian siapa si ABB Aldo, juga si satu lagi ya si Susilo itu belum pernah diperiksa, sehingga peran dia apa dalam konteks perkara ini kita belum tahu. Memang kalau Kurniatri Royani, Rizal Fadilah, termasuk Damai Hari Lubis ini berkaitan dengan kegiatan yang Anjang sana ke Jogja dan ke Solo seputaran itu. Nah kalau Roy Suryo, Rismond dan Tifa itu juga berkaitan dengan penelitian-penelitian mereka yang hasil penelitian mereka komunikasikan kepada publik melalui sejumlah podcast dan juga akun-akun yang mereka miliki, khususnya Twitter, ada juga YouTube, ada juga YouTube sama Twitter lah itu. Nah memang kemudian kita berpraduga karena sepulang dari Jogja itu memang ada juga podcast-podcast yang dilakukan di Abraham Samad, baik Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, termasuk Kurniatri Royani memang di podcast. Nah dugaan kita memang ada 3 klaster tadi begitu. Kalau tadi di deklarasi kita bagi 2 klaster saja. Apa? Pertama klaster tokoh-tokohnya, hendak kita bedakan lagi apakah TPU atau tidak. Yang kedua klaster YouTubernya. Nah Abraham Samad kami duga masuk di klaster YouTubernya tadi. Gitu. YouTuber yang kebetulan tokoh. Ya, jadi ada 4 YouTuber yang disasar. Kemudian ada 8 aktivis atau akademisi yang disasar menjadi terlapor begitu. Kan sebenarnya ada persoalan dengan kita belum membahas soal kedatangan Jokowi ya. Oh, belum. Ini masih deklarasi dulu ini. Deklarasi dulu ya. Deklarasi dan kaitan dengan status 12 itu ya. Betul. Kan dia dinaikkan sebagai tersangka karena dianggap ada tindak pidana yang ditemukan, kan begitu? Saya koreksi ya. Saya koreksi. Dinaikkan ke level penyidikan karena sudah ada dugaan tindak pidananya. Nah sekarang tinggal mencari siapa tersangkanya karena penyidikan begitu. Persoalannya adalah apa ya dasar Polda untuk menaikkan ke tahap penyidikan sementara dia tidak pernah memegang ijazah aslinya. Kan begitu? Iya. Karena yang sepanjang saya baca di Perkap, fotokopi itu hanya bisa dijadikan barang bukti untuk diperiksa di laboratorium forensik kalau kita ingin periksa apakah ini fotokopi dari yang asli apa enggak. Apakah dia ternyata bukan fotokopi dari yang asli, kan begitu. Nah pertanyaannya adalah Polda memegang fotokopi. Tapi kan sekali lagi, barangkali fotokopinya sama dengan yang dipegang Jokowi. Jadi fotokopi semua. Cuman remains kan, the question still remains, apakah yang fotokopi dari fotokopi itu asli, kan begitu? Tetap saja pertanyaannya sama begitu. Nah, dengan ketidakjelasan apakah itu asli atau tidak, apakah dari sumber yang asli atau tidak misalnya, maka jadi pertanyaan. Apalagi ditambah pernyataan dari Profesor Kuncoro dari UGM katakan yang mengindikasikan itu Jokowi itu punya ijazah asli, tapi belum tentu apa yang beredar
selama ini. Misalnya begitu, itu secara implisit dibilang begitu. Dia cuman sekedar apa gitu. Ini kan malah tambah membingungkan kita. Iya. Lalu dasarnya apa untuk meningkatkan menjadi proses kepenyidikan itu dengan mengindikasikan sudah ada dugaan tindak pidananya? Silakan dieksplorasi. Justru itu Bang, kami pada Senin yang lalu, lupa saya tanggalnya, pokoknya Senin yang lalu, itu mendatangi Reskrimum Polda Metro Jaya, menyerahkan 2 surat sekaligus. Pertama surat yang ditujukan kepada Kabak Wasidik Polda Metro Jaya, Reskrimum ya Polda Metro Jaya. Tujuannya hampir sama dengan surat yang kami kirim ke Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri. Bedanya kalau di Bareskrim itu ada tindakan penyelidikan yang dihentikan dengan sebuah gelar perkara yang kami tidak dilibatkan, maka kami minta gelar perkara khusus. Sedangkan di Polda Metro Jaya ada tindakan penyelidikan, bukan dihentikan tapi ditingkatkan penyidikan, kami kembali minta gelar perkara khusus. Kenapa? Karena baik penghentian penyelidikan atau peningkatan penyelidikan ke penyidikan itu semuanya harus ada dasar. Dan dasar itu terklarifikasi dalam sebuah gelar perkara. Dan gelar perkara itu yang tidak kami ikuti, padahal kami pihak berkepentingan. Nah sebenarnya kalau tadi pertanyaan yang Bang Refli sampaikan ke kami, ini juga akan menjadi pertanyaan kami kepada para penyelidik. Apa dasarnya peningkatan dari penyelidikan menjadi penyidikan? Kalau kita kembali ke KUHP, penyelidikan itu kan untuk mencari apakah peristiwa itu ada kejahatannya atau tidak. Nah kalau dia simpulkan ini ada pidana, di mana ya korinah, indikasi atau parameter itu sebuah kejahatan? Kalau kita bicara kembali ke laporannya, kita fokus dulu ke delik aduannya dulu ya. Yang lainnya kita kesampingkan dulu. 310 KUHP itu kan tentang pencemaran. 311 KUHP itu tentang fitnah. Apa pencemaran dan fitnahnya? Karena ijazahnya disebut palsu. Berarti seorang pelapor ketika dia merasa dicemar, difitnah, disebut ijazahnya palsu, bahwa ijazah asli. Nah, dari situ bagaimana penyelidik menyebut ijazah palsu itu adalah sebuah peristiwa yang diduga ada pidana kalau si pelapor tidak bawa ijazah asli. Apalagi kalau kita kaitkan dengan konferensi pers dari Kombes Pol Ade Ari Indragi ya, Ade Ari Sam Indradi. Itu kan dia menyatakan, ditanya media, Pak, itu yang disita ijazah dan skripsinya itu apakah asli atau apa? Sebagaimana yang tadi sudah kami sebatkan, fotokopi. Jadi jelas ya, fotokopi. Nah, lalu dari mana kita bisa menyimpulkan ada suatu tindak pidana? Lawang parameternya fotokopi. Dan dia sendiri tidak bisa verifikasi apakah itu valid atau enggak fotokopi. Yang jelas kalau sudah fotokopi tidak mungkin bisa diverifikasi karena tidak bisa menjadi alat bukti. Kecuali kalau fotokopinya itu dia bawa aslinya, fotokopi dipertinggalnya misalnya kan dia lihat gitu. Tidak bisa gitu Bang, karena kalau kita bicara harus ada asli itu dalam pengertian fisiknya ada, bukan. Walaupun mungkin ya dia bisa berdalih. Dan hari ini kan katanya kan terjadi penyitaan. Walau tadi saya menggunakan bahasa konon. Karena kita juga belum bisa melihat. Kecuali ada sebuah gelar perkara yang kita mohonkan tadi lah khusus. Kemudian oleh penyelidik dari Bareskrim, Polda Metro Jaya disebutkan ini loh ijazahnya, dijejer. Tapi ketika kami melakukan gelar perkara khusus itu juga tidak muncul. Artinya begini ya, gelar perkara khusus yang mereka tampilkan di Bareskrim itu melalui Biro Wasidik adalah sekedar repetisi dari apa yang pernah disampaikan oleh Brigjen Pol Johandade Rahajapuro dalam kompres media. Jadi tidak ada hal yang baru, tidak juga ditunjukkan bukti-bukti, hanya ditunjukkan ya gambar-gambar digital ya. Lalu kami selalu bertanya, kalau selama ini analisa Rismond Roy itu dianggap tidak relevan karena sumber dokumennya itu bukan analog, ya digital, padahal skripsi itu atau ijazah itu fisiknya bersifat analog. Tapi saat gelar perkara yang ditunjukkan juga digital lagi gitu loh. Jadi kan muter-muter. Artinya gini Bang, kalau kita bicara kebenaran, salah satu parameter kebenaran itu adalah konsistensi. Gitu. Dari sisi konsistensi ini aja udah nggak inkonsisten lah katakanlah demikian. Jadi wajar kalau kami meminta. Nah nanti pertanyaan kan begini, apakah permintaan itu dipenuhi atau tidak?
Itu kan kembali subjektivitas Polda. Tapi kalau kita berkaca pada presiden yang terjadi di Biro Wasidik Barreskrim Mabes Polri, menjadi tidak konsisten lagi kalau Polda juga tidak melakukan gelar perkara khusus. Wong atasannya saja di Barreskrim juga melakukan itu, begitu Bang. Oke, yang menarik lagi dari SPDP itu kita tahu yang ada mencantumkan 12 terlapor karena ditembusin surat gitu ya. Itu ada locus dan tempus delicti 22 Januari. Itu. Dan itu dia menyebut itu. Pertanyaan saya, apa kaitan 12 orang itu dengan tanggal 22 Januari? Saya khawatir. Saya tanya Babi Aldo, saya tuh di Mekah Bang katanya waktu itu. Lagi di Mekah. Nah saya tidak tahu yang lainnya. Tapi bayangan saya nggak mungkin rasanya 11 itu ngumpul di 22 Januari. Kemudian terjadilah dugaan tindak pidana itu. Jadi 22 Januari itu ada penghasutan, ada penyebaran berita bohong, ada ujaran kebencian, ada pencemaran nama baik, ada fitnah, kemudian ada pemalsuan dokumen, bukan pemalsuan dokumen atau membuat dokumen, mengedit dokumen seolah-olah original. 35 dan 32 itu ya. Kemudian mengupload dokumen tanpa izin menggunakan dokumen. All together di tanggal 22 Januari. Karena coba baca SPDP-nya kan 22 Januari. Sebenarnya itu adalah SPDP yang memuat peristiwa yang bermasalah sebagaimana undangan klarifikasi awal. Kan undangan klarifikasi awal kan juga begitu Bang. 26 Maret. 26 Maret tapi tidak dijelaskan peristiwa apa dan seterusnya. Baru kemudian setelah ada pemeriksaan dalam undangan klarifikasi keluar statement itu bukan dari penyidik, dari Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa di 26 Maret Saudara Jokowi melihat scroll HP di daerah Karet. Di daerah Karet itu daerah mana? Kuningan ya. Lalu makanya Jakarta Selatan. Iya, Jakarta Selatan. Lalu dia konsultasi dengan lawyernya. Lalu lawyernya mengumpulkan 22 atau 24 video yang berkenaan dengan scroll ini lalu dilaporkan. Kan nggak relevan begitu. Padahal sebelumnya lawyernya mengatakan bahwa mereka sudah menyiapkan data-data kalau mau melaporkan Roy CS kan gitu kan. Waktu itu dia nggak nyebutkan Roy CS. Tapi kalau Jokowi mau melakukan laporan pencemaran nama baik gitu. Gitu. Berarti di feeding sama Pak Bapak tolong ini mungkin ya. Exactly. Makanya kan nggak konsisten pula begini. Kalau dalam konteks rilis media, kuasa hukum Jokowi kan sudah menyebut limitatif 5 inisial. Yang kemudian kan kita tafsirkan 5 inisial itu ES Egy Sujana, RS tapi begini sebelum kan tapi nggak relevan akhirnya kalau 22 Januari sebagai locus dan tempus delictinya setelah orang diperiksa 26 Maret. Berarti turun lagi. Berarti Pak ada nggak Pak Bapak yang lebih lama nonton? Sebenarnya kan saya ingin menjelaskan tadi parameter kebenaran konsisten. Saya kaitkan dengan yang awal memang sudah nggak konsisten. Yang ini juga karena kita kan belum diperiksa ya yang kedua itu Bang. Ini juga indikasinya juga nggak konsisten. Artinya begini akhirnya sudahlah hajar dulu hantam dulu lah. Bukti belakangan, yang penting naik dulu kasus, naik dulu barang. Ya. Kalau perlu tersangkakan barang ini, gitu. Bila perlu tangkap tahan dulu. Perkara ini terbukti atau tidak di pengadilan urusan nanti. Dan itu sudah kami nanti putusannya ya udahlah sesuai dengan masa tahanan. Mending kalau begitu, kalau dipaksain kayak Bambang Tri, akhirnya apa? Dia pertama dianggap 156A KUHP tentang penodaan agama karena mubahalahnya Gus Nur. Kedua dianggap mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan. Baru tentang pasal mengedarkan kabar bohong. Menyebarkan berita bohong. Ujung-ujungnya kan yang dua nggak terbukti. Yang awal justru pakai dakwaan kabar bohong. Dituntut maksimum. Kemudian divonis 6 tahun. Banding baru berubah ke 28. Maksud saya begini. Kalau sudah begitu kan targetnya bukan lagi untuk menegakkan hukum. Katakanlah kalau menegakkan hukum kan normatif. Kalau subjektif dia kan bukan menegakkan hukum. Tujuannya kan ingin memulihkan wibawanya, kehormatannya. Karena merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Tapi kan kalau sudah mungkin targetnya kan menjarain orang. Padahal saya berkali-kali nyampaikan, kalau tujuan daripada tindakan Saudara Joko Widodo untuk memulihkan kehormatan, wibawa, dan derajatnya karena merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, ya cara paling praktis adalah menunjukkan ijazah aslinya dan persilakan diobservasi.
bukan dengan bikin laporan polisi. Kenapa? Dulu Bambang Tri dan Gus Nur sudah dilaporkan oleh orang lain, tidak pakai Pak Jokowi langsung ya. Dan sudah divonis. Apakah kemudian itu membuat wibawanya kembali baik dan orang menjadi yakin, oh malah bertambah-tambah? Ya katakanlah begini, orang apakah berpikir begini, oh Jokowi itu jasanya asli. Apa buktinya? Itu Bambang Tri dan Gus Nur di penjara. Kan nggak nyambung Bang antara apa yang ingin diyakinkan dengan argumentasi yang disampaikan. Beda dengan, oh Jokowi itu ijazahnya asli. Apa buktinya? Ijazahnya dikasih tahu dan diobservasi ternyata memang asli. Roy Suryo ngelihat langsung juga asli. Ah itu. Pokoknya intinya Anda Husainuddin akan meminta maaf kepada saudara Jokowi seandainya dia menunjukkan ijazah dan setelah diteliti asli ternyata. Nah kalau saya kan lawyer Bang, nggak boleh diidentikan dengan klien. Tetapi Roy Suryo Rismond menyampaikan kalau memang terbukti nggak ada masalah. Bahkan ini ada cerita yang mungkin abang juga pernah dicurhati saat Rismond Sianipar ya datang ke Fakultas Kehutanan UGM, kan berharap dirinya salah sehingga selesai. Tapi begitu megang kok barangnya memang bermasalah gitu loh. Sama persis waktu suasana kebatinan saya Bang, saya pengen cerita ya. Saat Bambang Tri dan Gus Nur itu diadili kan selalu pertanyaan ijazah aslinya mana, ijazah aslinya. Lalu muncul satu teman SMA-nya, saya lupa, Joko Wahyudi. Ditanya oleh hakim, bawa ijazah aslinya enggak? Bawa. Oh, kami semua tegang bawa ijazah asli. Kan selama ini kan ijazah asli Jokowi yang tinggal ditunggu. Saya waktu itu berpikir begini Bang. Gerdak. Iya. Bener asli. Kalau bener asli ya sudahlah, mau gimana lagi, emang salah. Katakanlah ya di penjara emang salah. Kita semuanya mau nunggu. Walaupun sebenarnya. Walaupun ya kasihan juga namanya klien. Dengan 310 itu sebenarnya tidak harus di penjara. Tidak harus ya kan. Karena atas nama kepentingan umum sebenarnya. Iya sebenarnya. Gitu. Tapi akhirnya salah tafsir antara kami hakim jaksa dengan si Joko Wahyudi. Maksudnya dia bawa ijazah asli itu ijazah dirinya sendiri. Padahal Joko Wahyudi ini teman SD cuman. Enggak, itu ya SMA kalau Joko Wahyudi yang jaga suara. Kalau teman SD-nya ada satu yang meninggal itu. Bambang siapa lupa. Iya, dia hari pertama ikut sidang tapi tidak sempat terperiksa karena banyak ngantri. Hari berikutnya nggak hadir. Saya tanya, "Kemana Pak Jaksa?" Beliau kena serangan jantung, meninggal gitu. Saya juga khawatir kalau kasus ijazah palsu Jokowi ini dibawa lagi, kan itu semua diperiksa lagi tuh. SD, SMP, SMA sampai UGM. Saya khawatir juga Pak Kasmujo nanti diperiksa jantungan pula dia. Ditanya, Kalau saya Pak Kasmujo sudah menyiapkan pertanyaan begini, Pak Kasmujo, panjenengan itu ya, apakah dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi? Dia pasti jawab enggak. Apakah dosen pembimbing akademik Pak Jokowi? Dia saja jangan enggak. Apakah ya dosen pembimbing saja? Dia juga akan jawab enggak, saya bukan apa-apanya. Lah kan berarti bohong saudara Jokowi. Tadi kan waktu dia diperiksa di Solo, dia menyatakan pembimbing pembimbing saya itu, pembimbing skripsi saya adalah Insinyur Profesor Doktor Insinyur Ahmad Sumitro. Pinter. Di reverse orang yang sudah meninggal gak bisa kita tanya. Coba kalau dia sebut Kasmujo, kita kejar ternyata Kasmujo ngomong lain gitu. Nah, cuman kan belum jelas. Dia hanya mengakui Kasmujo pembimbing saja. Pembimbing dalam konteks apa kan nggak nyambung begitu loh. Mungkin pembimbing spiritual jangan-jangan. Iya, yang menunjukkan jalan yang lurus gitu agar tentram di alam yang baka. Nggak tahu kalau itu. Bro. Izinkanlah saya beristirahat. Kita akan lanjutkan sebentar lagi. Oke, silakan. Don't go anyway, sobat RS sekalian. Pada bagian sequel berikutnya. Bukan, sequel perlawanan ini. Silakan closing statement dulu. Sebelum kita lanjutkan bicara mengenai Solo. Babak baru pemeriksaan Jokowi dan kemungkinannya. Silakan. Baik. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, pemirsa RH Channel dan yang lainnya. Kita hari ini sedang butuh kebenaran, dan kebenaran itu memang harus ditopang dua hal. Satu kejujuran, yang kedua keberanian. Sejumlah orang sebenarnya sudah berusaha masuk kepada area kejujuran dan keberanian untuk mengungkap kebenaran. Walau akhirnya ada juga yang mengambil jalan untuk menyelamatkan diri karena ada represi. Contohlah Profesor Sofyan Effendi, dan kami hormati tindakan itu. Karena bagi publik yang mengikat adalah apa yang sebelumnya disampaikan, bukan apa yang kemudian direvisi. Dan kami tentu saja kita semua butuh pengakuan kejujuran, kebenaran, dan keberanian dari banyak orang yang
paham soal ini. Kenapa? Karena soalnya itu sudah cetowelo-elo, tinggal bagaimana kejujuran itu mampu diungkap sehingga kebenaran itu mampu tampil di publik. Jadi al-haq itu harus didatangkan agar al-batil itu lenyap. Tanpa didatangkan al-haq, al-batil gak mungkin bisa lenyap. Yang kedua, saya juga menghimbau, karena persoalan ini bukanlah persoalan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma, Egy Sujana, Kurniatiri Royani, Damai Hari Lubis, Rizal Fadilah atau yang lainnya. Tidak, ini adalah persoalan bangsa kita, persoalan kita semua, sehingga mari kita membersamai orang-orang yang sudah mengambil pilihan jalan sulit dan bahkan menjadikan dirinya jadi target kriminalisasi, padahal tidak sedang berjuang untuk kepentingan pribadinya, tetapi sedang memperjuangkan kepentingan kita semua. Dan terakhir, tentu saja ya, kita harus terus memverifikasi, karena hari ini kita tidak saja sedang memperjuangkan kebenaran, tapi berusaha ya memilih dan menetapkan kebenaran di antara banyaknya narasi-narasi yang seolah-olah sesuatu yang kabur itu menjadi benar, yang benar menjadi kabur. Nah, ini penting untuk kita teliti melihat informasi yang beredar, karena saya sudah lihat Bang, sekarang itu sudah kayak terbelah gitu loh. Jadi siapa yang yakin ya sudah pokoknya yakin, siapa yang tidak yakin ya sudah pokoknya tidak yakin. Dan sebenarnya ini yang saya sayangkan kepada Saudara Joko Widodo, dengan menunda untuk tidak menunjukkan ijazahnya kecuali di pengadilan, sama saja dia memperlama pembelahan anak bangsa. Walaupun saya meminjam apa yang disampaikan oleh Ray Rangkuti, toh pada akhirnya kan ijazah itu akan diperlihatkan terlepas itu nanti di pengadilan. Kenapa sih harus menunda kalau toh akhirnya mau ditunjukkan di pengadilan, kecuali juga meminjam istilahnya Pangki siapa itu yang dari itu, kecuali kalau ijazah itu dianggap aib ya, kemaluan yang kalau ditunjukkan akan memang mempermalukan, bahkan menghina-hinakan selama-lamanya dan menjatuhkan kehormatan selama-lamanya. Begitu dari saya Bang, terima kasih.